Hai adik-adik, shalom. Shalom. Selamat pagi buat adik-adik sekalian. Gimana nih kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Harapannya kita tetap di rumah, kita tetap sehat, kita tetap diberikan pertolongan yang daripada Tuhan. Gimana nih kegiatan adik-adik di rumah? Selain belajar, pasti apa nonton TV ya? Nonton YouTube. Atau bantuin mamanya masak? Bantuin atau gangguin? Bantuin makan. Kalau Lausa Jessica selama di rumah ngapain aja, Lausa? Lalu Jessica di rumah, Jessica Oh, kerja di kerja. rumah, kerja ke kantor juga, nonton YouTube. Tapi nggak lama-lama nonton YouTube-nya lama. kalau Lause ya. Oke. Iya, kalau adik-adik sekalian suka nonton YouTube atau main game, nah terserah kita semua lah ya di rumah. Yang penting selain kita melakukan kegiatan itu semua, jangan lupa kita belajar dan juga kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh, kita mau datang menyembah di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan kalau sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu lindungi kami. Tetap Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami, bahkan di tengah situasi pandemi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Ajari kami, walaupun kami di rumah, kami belajar di rumah, berikan kami sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan datang di dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tolong berkati supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk pujian pertama kita akan nyanyi lagu Aku Bahagia. Pakai gerakan ya. Mainkan contoh. Aku bahagia. Oke, gimana adik-adik? Udah Bahagia semangat? nggak memuji nama Tuhan? Harus bahagia dong ya. Oke, sekarang kita mau mengangkat pujian kembali. Kita bernyanyi I Love You Jesus. Tapi kali ini kita menyanyikannya dalam 3 bahasa. Yang pertama kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, yang kedua dalam bahasa Indonesia, yang ketiga kita nyanyikan dalam bahasa Jawa. Oke, contoh musik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it,
kita sudah memanjatkan 2 pujian. Setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyi lagu Yesus Kupanggil. Pakai gerakan ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ngomongin dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, kita sudah muji nama Tuhan. Setelah itu kita mau mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Rosa Fatum. Tetap mendengarkan dengan sopan dan juga tetap bersukacita ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Tentu luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, adik-adik. Saat ini Lause mau bercerita. Sebelum bercerita, Lause mau ingatkan adik-adik kalau pergi kemana-mana ataupun bermain, jangan lupa terlebih dahulu cuci tangan. Ya. Nah, juga jangan lupa pakai masker. Supaya apa adik-adik? Supaya kita tidak tertular oleh penyakit yang mematikan, yaitu COVID-19. Tapi adik-adik jangan khawatir, karena kita tetap standby di rumah. Karena di rumah itu aman, ya. Ada papa, ada mama, dan juga ada saudara-saudara lainnya juga memperhatikan kita. Seperti Tuhan juga memelihara kita setiap hari. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita. Ceritanya tentang apa ya? Oh, tentang seorang nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang besar sekali. Nah, itulah dia. Namanya Nabi siapa? Iya, Nabi Nuh. Ya, seperti gambar ini, ya. Lihat, Nabi Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum Lause cerita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul, walaupun kami boleh menyaksikan di rumah kami masing-masing lewat udara, lewat streaming ini ya Bapak. Biarlah menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya, dan juga setiap anak-anak Tuhan diberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik,
Kalian udah kenal kan cerita tentang Nabi Nuh itu? Ya, Nabi Nuh itu adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dia mempunyai 1 orang istri, 3 orang anak. Siapa anaknya? Tahu kan? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, 3 orang anak dan juga 3 orang mantunya. Nah, Nabi Nuh itu setiap hari bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga suatu hari Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Untuk apa bahtera itu? Ya, bahtera itu untuk menyelamatkan manusia dari banjir besar. Ya, saat itulah orang-orang semakin banyak, semakin jahat, sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar daripada perintah Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka berfoya-foya, bersenang-senang, dan mereka juga tidak mau berdoa kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan merasa sedih, Tuhan akan memusnahkan dunia ini, yaitu yang Tuhan ciptakan. Tapi sebelum semuanya berakhir, Tuhan sudah memerintahkan seorang nabi, yaitu yang bergaul akrab dengan Tuhan. Namanya Nabi Nuh. Iya. Nabi Nuh itu bergaul akrab dengan Tuhan. Dia diperintahkan untuk membuat bahtera yang sangat besar, yang panjang dan tinggi, lebar, serta kalau dibandingkan dengan perahu itu besar sekali. Dan perahu itu juga dibuat di atas sebuah gunung. Nah, di situ juga ada yang namanya padang pasir. Jadi Nabi Nuh beserta keluarganya masing-masing membuat setiap hari bahtera Nuh itu. Bahtera yang diperintahkan Tuhan, dia membuat sehingga bahtera itu hampir jadi. Lalu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk semua orang yang ada di muka bumi ini untuk bertobat. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka malah mengatakan, Nabi Nuh, kamu gila ya? Kamu membuat bahtera di atas gunung, bahtera di padang pasir begini. Mana ada yang namanya air, mana ada yang namanya laut. Aduh, gimana itu bahtera itu bisa berjalan? Wah, mereka langsung ketawa-ketawa. Waduh, kesenang. Mereka berpoya-poya tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, saat itulah bahtera itu sudah jadi. Tiba-tiba Tuhan memerintahkan Nabi Nuh, sekarang kau dengan ketiga anakmu, ketiga mantumu dan istrimu masuklah ke dalam bahtera. Dan setelah itu juga kamu harus membawa sepasang daripada binatang-binatang yang ada di darat maupun yang ada di udara. Jadi binatang-binatang ini yang haram dan yang halal semuanya harus kau bawa sepasang-sepasang supaya terjadi perkembangan dia di sana di dalam bahtera nanti. Jadi ada kehidupan. Ya. Nah, setelah Tuhan mengatakan demikian, Nabi Nuh memerintahkan untuk binatang-binatang semua masuk ke dalam bahtera. Setelah binatang terakhir masuk, bahtera itu ditutup oleh Tuhan dan mulailah turun yang namanya hujan. Hujan itu mulai dari kecil, rintik-rintik, sehingga hujan itu lebat. Nah, orang-orang yang di bawah Nabi Nuh itu yang lagi berfoya-foya, mereka selalu masih bermain-main dengan dosa. Mereka cuma mengatakan bahwa ya, hujan sebentar begini, mana mungkin bisa banjir, mana mungkin bisa menjalankan kapal yang tinggi di atas gunung itu. Mereka ketawa, mereka mengatakan Nuh itu sudah gila. Akhirnya
hujan itu tidak berhenti. Semua hujan itu memenuhi daripada permukaan, daripada kota-kota, desa-desa, semua tenggelam. Nah, setelah tenggelam semua, tidak lagi ada yang diselamatkan. Hanya Nabi Nuh dengan ketiga anaknya, ketiga mantunya, dan juga satu istrinya. Mereka selamat di dalam Bahtera Nuh. Nah, setelah di Bahtera Nuh itu, di dalam Bahtera mereka memelihara binatang, memberi makan binatang, dan juga mereka tak lupa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu hujan itu turun selama 40 hari 40 malam. Nah, bayangkan adik-adik, kalau hujan di sini satu harian aja, dari pagi sampai malam, jangan bayangkan aja. Hujan sebentar saja udah banjir. Apalagi hujan 40 hari 40 malam. Tenggelamlah itu Monas. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik juga tahu ya, setelah itu Nuh dan juga keluarganya itu selalu bersyukur, berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi di dalam kehidupannya. Seperti kita juga dilindungi oleh Tuhan, walaupun kita di dalam rumah kita merasa bosan, tapi kalau kita mau memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, tentu tidak ada kata bosan, ya. Oke, adik-adik. Dan setelah itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan selama 40 hari 40 malam hujan itu mulai reda. Nah, setelah hujan itu reda, dia tidak langsung bisa keluar daripada kapal itu, kapal Bahtera. Dia mulai melepaskan yang namanya burung gagak. Burung gagak dilepaskan. Setelah dilepaskan, burung gagak itu balik lagi ke Bahtera Nuh. Itu tandanya apa? Air masih memenuhi bumi, ya. Setelah hari ke-7, seminggu kemudian dilepaskan lagi burung merpati. Burung merpati juga terbang ke sana kemari. Dia tidak dapat menghinggapi yang namanya ranting-ranting pohon. Lalu dia balik lagi ke Bahtera Nuh. Nah, seminggu lagi kemudian dilepaskannya lagi burung merpati. Nah, setelah itu burung merpati itu kembali. Tetapi kembali burung merpati itu membawa sepucuk daun zaitun. Nah, di situ tahu dong kalau ada tumbuhan daun zaitun itu berarti air situ sudah mulai surut. Air itu sudah mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kembali. Ya, akhirnya Bahtera itu selama 150 hari Bahtera itu akhirnya kandas di pegunungan yang namanya Ararat. Nah, setelah Bahtera itu kandas, Nabi Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera itu beserta binatang-binatang yang tadi diperintahkan Tuhan itu sepasang-sepasang sudah berkembang biak, sudah bisa bersama-sama kembali. Dia dapat hidup kembali karena dipelihara oleh Tuhan. Nah, setelah Nabi Nuh melihat bahwa dia dan keluarganya diselamatkan, akhirnya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nabi Nuh membuat yang namanya mezbah pembakaran, yaitu lalu dia berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Dia berdoa mengucap syukur. Lalu Tuhan melihat bahwa Nabi Nuh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Lalu Tuhan memberikan sebuah pelangi yang indah. Pelangi itu tandanya, artinya Tuhan tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah, karena Tuhan mengasihi
manusia. Ya, oke, sampai di sini adik-adik ceritanya. Nah, sebelumnya kita akan juga membaca ayat hafalan ya adik-adik. Ya, ayat hafalan ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab itu ia akan memelihara kamu. Oke, sekali lagi 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Ya, oke. Sampai di sini ceritanya. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu ya Bapak. Kami ada saat ini. Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Walaupun kami berbeda daripada rumah kami masing-masing, tetapi kami mau percaya, kami mau yakin dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kami, sudah memberkati kami bersama dengan keluarga kami sehingga kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke adik-adik, ada satu kuis ya. Kuis ini nanti akan Lause kirimkan lewat WA. Jadi kalian akan menebaknya, yaitu tokoh-tokoh daripada Alkitab. Oke? Ya, sampai di sini dulu ya. Dah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, gimana firman Tuhannya? Oke kan? Setelah itu kita mau menutup ibadah pada hari ini. Kita berlipat tangan, menutup mata. Kita memanjatkan lagu doa Bapa Kami. Oke, tutup mata, lipat tangannya, doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, see you next week. Bye bye. God bless you. God bless you, Stay adik-adik. healthy.